Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama ARH Channel. Kali ini saya akan membongkar mic Aslay Pro 1 yang antenanya ada 6. Akan kita bongkar karena bodinya yang seperti ini catnya. Nanti kita cat, kita simak bagaimana cara membongkarnya, kita simak apa isi di dalamnya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe biar saya keyang membuat kontennya. Cara buka segala sesuatunya insya Allah saya upload nanti kalau banyak yang subscribe-nya. Oke, kita simak ARH Channel, mantap. Pertama kita lepas dulu baterai, kemudian ini karetnya biasanya saya pakai biar tidak ngagolondong kalau kata bahasa Sundanya mah. Kemudian ini bagian headnya, bagian spoolnya diputar aja, putar seperti ini. Hati-hati jangan sampai terjatuh ini ya. Selanjutnya ada 2 baut di sini. Kita lepas bautnya. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari apa? Babet, apa besi atau aluminium coran ya. Itu seperti ini. Yang jelas bukan plastik. Kalau Pro 1 bukan plastik, besi gitu ya. Lepas, sudah terlihat. Kemudian selanjutnya di sini ada baut 2 kecil. Di sini sebelah kanan sebelah kirinya kita ganti obeng sama yang lebih kecil. Ada bautnya. Kita lolos aja bagian antenanya nempel di PCB ya. Onboard antenanya kita lolos seperti ini, pelan-pelan, jangan ditekuk. Kalau tekuk nanti antenanya patah. Kita lolos setelah di bautnya dibuka, dilolos. Ini pegang, kalau misalkan diginiin nanti jatuh. Dilolos, tuh dilolos seperti ini. Nah, ini antenanya onboard ini. Bagian dari PCB-nya antenanya. Ini ditaruh. Kemudian ini didorong ke depan. Nah, ini mesinnya atau mainboardnya. Seperti ini. Kita taruh. Kemudian selanjutnya kita lepas pelindung LCD ini dengan cara mendorong dari dalam keluar. Karena ini tidak ada lemnya, tidak ada double tipnya, tidak ada perekatnya. Tinggal didorong saja. Tuh. Seperti itu. Sangat mudah. Simpan. Kemudian selanjutnya kita lepaskan bagian plastik yang samping ini. Nah, dengan cara menekan dari dalam keluar, atau kalau sulit bisa dibantu dengan obeng min yang sekiranya bisa membantu. Nah, bagian penguncinya ini kanan kiri, ada juga di bagian tengah di sini, dan satu tunggal di sini nih. Usahakan jangan sampai patah. Ini ada 2 plastik ini, semuanya menggunakan kuncian. Nah, di sini sama di sininya. Usahakan jangan sampai patah. Nah, kita cungkil bagian depan dulu. Atau apa ini? Bagian atas ya. Kemudian kita lolos. Terus diurut sampai ke bagian bawahnya.
seperti ini, jadinya melengah. Kalau kata bahasa Sundanya melengah. Tuh, udah terlepas. Nah, ini untuk pengunci baterai di sini ada bagian A dan bagian B. Nggak akan tertukar. Karena di dalam bodi babetnya ini atau di dalam bodi besinya ini ada bagian B dan penguncinya juga ada bagian B juga. Kalau bagian A sama, di babet atau di besinya juga ada tertulis bagian A. Ini yang kita buka bagian B. Seperti ini, nih di sini ada bagian A, bagian B. Ini juga ada bagian A, bagian B. Jadi nggak bisa tertukar. Kanan kiri kemudian atas bawahnya ini nggak bisa ketukar karena pengunci ini presisi. Jadi kalau misalkan ngeganjal berarti kebalik atau tertukar. Kemudian kita buka yang satunya, kita dorong pelan-pelan penguncinya, usahakan jangan sampai patah bagian dalamnya. Kemudian terus ditarik sampai ke bagian bawah. Nah, tuh seperti itu nih. Dan ini pengunci baterai bagian A, dan ini nggak bisa ketukar. A ke B atau B ke A nggak akan bisa masuk gitu. Kalaupun ini kebalik juga, nah misalkan begini dibalikan, nggak akan bisa masuk juga tuh. Ini sudah ada keterangan di sini A bagian A, B bagian B. Kemudian tinggal melolos atau membuka bagian baterai dalam. Di sini ada tombol, bukan tombol apa ya, pengunci di sini satu, kemudian di sini satu. Kita tekan dikit sambil didorong ke depan menuju ke arah sini, didorong. Nah, setelahnya penguncinya ditekan sambil didorong, kemudian dilolos. Nah, didorong. Tuh. Nah, ini. Oke. Setelah ini kita amplas dulu. Dibuang catnya, dibersihkan kotorannya, kemudian nanti kita lapisi dengan epoksi dulu. Sebelum ke cat warna, kita lapisi dengan epoksi biar yakin nempel si catnya. Oke, hasil dari dihamplasnya. Nah, kemudian nanti kita epoksi. Yang penting permukaannya udah rata, udah halus. Nanti kita tutup dengan epoksi. Saya menggunakan amplasnya itu P220. Oke pemirsa, kita lanjut untuk pengecatan epoksi. Epoksinya terserah ya menggunakan apa. Kalau dikasih tahu nanti disangkanya iklan. Tipis aja dulu, tipis, santai. Seperti itu. Tipis aja dulu, santai saja. Oh, ada angin. Usahakan kalau ngecat pakai spray jangan terlalu banyak angin. Usahakan tidak ada angin. Anginnya lumayan besar. Putar lagi. Dah, kita biarkan dulu. Biar kering dulu, nanti kita lakukan cat epoksi atau cat dasar. Biarkan cat lagi, pertebal.
lebih tebal dari yang tadi, lebih tebal dari yang pertama. Oke, sudah agak tebal. Kita biarkan dulu, menunggu kering juga. Dan oh ya, ini hampir lupa cara membuka ini, yaitu diputar. Nah, ini ada batas bawah, kemudian batas atas. Batas bawah itu sepul nempel ke bagian bawah, dan batas atas ini yang dibuka ramnya. Caranya diputar. Biasanya agak keras biasanya. Oh iya bener, agak keras. Tuh, cara bukanya seperti itu, pelan-pelan dibuka. Nah, ini sebelumnya saya lebih suka mengecat ininya aja. Jadi biar ada kombinasi warna hitam sama merahnya yang ini, karena masih bersih, masih bagus. Jadi yang ini tidak kita cat, yang dicat bagian ini aja. Tuh lihat tuh, kotor. Kemudian catnya juga sudah mengelupas ya. Dan dibersihkan juga bagian gabusnya, busanya. Kita cuci, kita keringkan, kemudian semprot pakai minyak wangi, biar penyanyi kita itu senang magang di kita. Oke, kalau menemukan bulatan yang tidak simetris atau bekas jatuh atau apa, nah ini bisa diperbaiki dengan cara mendorongnya menggunakan alat pendorong atau gagang obeng yang tumpul. Tinggal dimasukkan, kemudian didorong-dorong aja. Nah, iya, seperti ini. Nanti bulatannya kembali bagus lagi. Oke, sip, mantap sekali. Seperti itu. Tips selanjutnya yaitu kita masuk dapur, area dapur. Apa yaitu tipnya? Untuk menghilangkan noda yang ada di sini, kita gunakan air yang panas. Kalau saya mengambil langsung dari termos, tanpa sepengetahuan istri saya ini, tinggal dimasukin, tuh. Kemudian direndam, biarkan biar noda-nodanya itu terkelupas semua. Ada bekas lipstik, ada bekas debu, ada bekas apa. Kalau kelihatan itu berhampir berasap ya, karena airnya itu kebetulan air baru dari air rebusan. Setelah diepoksi kemudian kering, ini kita raba lagi. Ternyata masih kerasa ada bekas spray atau semprotan yang tidak lancar, masih kerasa gerjel-gerjel gitu ya, atau apa bahasanya. Kita amplas dengan menggunakan amplas ukuran 1000. Nah, amplas ukuran 1000. Kita amplas bagian yang merasa tidak halus aja. Diamplas sampai dirasa epoksinya ini halus. Nah, ini tidak harus ditekan ya, cuman hanya menghilangkan hasil spray atau semprotan epoksi yang tidak rata. Tuh, seperti itu. Nah, nih
sudah halus. Setelahnya halus, kita epoksi lagi 1 kali lagi. Kita cek apakah ada hasil spray yang kasar. Kalau tidak ada, langsung bisa dicat. Kalau masih ada ya spray atau semprotan yang tidak rata, kita amplas lagi, kemudian epoksi lagi untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Proses pengecatan. Tipis-tipis aja dulu. Kita lanjut cat ramnya. Tipis-tipis dulu aja. Ternyata banyak angin. Banyak angin. Proses penjemuran setelah pengecatan. Yang kita cat itu cuman ke handle-nya aja sama bagian ram bagian atas. Seperti itu hasilnya. Tadinya warna merah dicat menjadi warna hitam. Seperti itu pemirsa. Sebelum dipasang kembali ke semula, kita bersihkan dulu bagian samping-samping ini yang biasanya kotor. Cukup dibersihkan dengan tisu. Nah, ini juga nih ada nodanya. Samping-sampingnya itu banyak kotoran, banyak debu. Bersihkan dulu biar nanti dikala dipasang di body handle itu tidak terganjel atau tidak terhalang oleh debu atau kotoran. Kemudian kita masukkan pelindung LCD-nya. Ini tidak menggunakan lem, tidak menggunakan double tip atau apa, langsung dimasukkan saja. Aslinya juga tidak ada lemnya. Tekan-tekan, nanti insya Allah kenceng kayak gini juga. Oke, sip, seperti ini. Lalu masukkan mesinnya, mainboardnya. Seperti ini masukannya, tinggal dimasukkan aja. Lalu selanjutnya tutup atas. Tutup atasnya kita masukkan. Ada 2 buah skupnya. Tidak harus kencang. Kalau kekencangan nanti dikhawatirkan terjadi selek. Nah, ya seperti ini. Lalu dimasukkan bagian belakangnya, tinggal masukkan aja hingga berbunyi klek gitu ya.
caranya seperti ini ya. Ini bagian ke bawah, karena untuk menekan tombolnya di situ panelnya itu kalau dibalik nantinya ke bawah. Jadi usahakan di sini yang bagian di bawahnya, sehingga muncul timbul klek baru kencang. Seperti ini. Dan pasang kembali baut yang ada di sini. Dan ini bautnya nempelnya ke plastiknya ya, ke fibernya. Jadi jangan terlalu kencang juga, nanti mengakibatkan slack kalau misalkan terlalu kencang. Yang penting yakin, paten, dan kencang. Nah, seperti ini pemirsa. Udah jadi. Kemudian langsung dipasang aja bagian spoolnya. Jadilah seperti ini baterai. Nah, bisa dibandingkan pemirsa antara yang sudah dicat dengan yang belum dicat. Wah, seperti ini. Karena memang ini udah bertahun-tahun juga dipakai, sudah selayaknya memang seperti ini catnya. Ini juga akan kita cat lagi seperti ini. Jangan lupa subscribe biar sayanya itu kayak yang bikin konten-konten servis atau konten-konten perbaikan dan yang lainnya. Oke, AR Channel mantap.